Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya harus selalu semangat ya, selalu semangat pagi gitu. Meskipun sedang nonton video ini pada jam sore, siang maupun malam, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi gitu ya. Oke, selalu jaga kesehatan di rumah gitu ya. Meskipun sekarang kegiatannya banyak dilakukan di rumah. Belajar pun kita sekarang daring seperti itu. Tapi jangan menyurutkan kita untuk tetap semangat belajar. Oke, teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nih di sini bersama Kak Ulum atau nama lengkapnya Misbahul Ulum. Teman-teman semua bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Ulum seperti itu. Nah, di sini Kak Ulum tidak sendiri nih. Di sini ada teman Kak Ulum yang akan diskusi atau berbincang-bincang nanti di video ini seperti itu. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak Gesti, silakan Kak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Sugestining Wisnu Bestari dan biasa dipanggil Kak Gesti. Salam Hai Kak kenal. Gesti. Oke, teman-teman, sekarang nih kita di dalam video ini akan membahas suatu apa ya, satu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua kayak gitu. Tentunya ini akan sangat berguna dalam kehidupan kita karena mungkin banyak dari teman-teman semua yang pernah mengalami kayak dibenci teman, terus diasingkan sama teman gitu ya. Jadi bisa ditebak dong apa sih tema pembahasan kali ini kayak gitu. Kira-kira Kak Gesti sudah tahu belum nih terkait dengan tema yang akan kita angkat untuk kita ngobrol santai nih? Tahu dong, ini teman-teman kayaknya udah tahu juga loh Kak Ulung. Ya itu, kayaknya sudah tahu nih. Gimana teman-teman, sudah tahu belum? Ya, ini di atas ya tema untuk ngobrol kita kali ini yaitu tips agar kita disenangi oleh teman atau lingkungan sekitar. Seperti itu Kak Gesti. Oke, langsung saja ya Iya. Kak Gesti kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya terkait dengan tema tersebut gitu. Nah, dengan mungkin kita kayak memandang dulu ya hal yang biasanya terjadi di lingkungan kita kayak gitu. Ya mungkin juga ini sudah dialami oleh teman-teman semua gitu kayak dibenci sama teman sekitar, lingkungan sekitar, bahkan diasingkan seperti itu. Nah, caranya agar kita itu tidak dibenci teman atau caranya kita agar disukai teman, terus tindakan kita itu bisa diterima sama lingkungan sekitar itu bagaimana sih Kak Gesti caranya? Caranya itu agar kita disukai oleh lingkungan sekitar, sebenarnya semuanya berawal dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri terlebih dahulu, Kak Ulung. Wah, seperti itu ya. Jadi harus bisa memahami seperti itu ya. Itu perlu dicatat teman-teman. Oh ya, jangan lupa hal penting yang kita bahas teman-teman bisa dicatat di bukunya seperti itu. Nah, cara memahami yang seperti apa ini Kak? Dan apa saja yang perlu kita pahami nih? Oke, terima kasih Mas Ulum atas pertanyaannya. Jadi sesuatu yang harus kita pahami dari diri kita sendiri itu adalah yang pertama itu tentang pikiran kita, kemudian tentang perilaku kita, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita sudah mengetahui keinginan, kemudian perilaku dan kebiasaan kita, kita akan lebih bisa untuk mewujudkan diri dalam pergaulan sehari-hari. Seperti itu. Wah, seperti itu ya Kak Gesti. Wah, sangat seru nih, sangat menarik nih kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami dulu diri kita pribadi seperti itu ya Kak Gesti agar kita bisa menunjukkan ini loh aku dengan karakteristikku sendiri. Jadi gitu. Kurang lebihnya seperti itu Iya. ya Kak Gesti. Iya, Kak Ulum. Kalau bahasa kerennya itu self awareness atau peduli Wah, diri sendiri dulu gitu. self awareness. Nah, kayaknya nih teman-teman ada sebagian nih yang baru dengar istilah ini kayak gitu Kak Agesti. Nah, mungkin Kak Agesti bisa
apa ya, kayak memberikan pengertian sedikit lah terkait dengan self awareness ini kayak gimana sih, gitu? Oke, terima kasih. Self awareness ini yang berkaitan dengan berteman gitu ya, Kak Ulum, sesuai dengan tema kita hari ini? Ya, betul sekali Kak Gesti. Oke, self awareness itu tadi kita tahu pikiran kita tahu keinginan kita, diri kita, kebiasaan kita. Nah, kalau kita itu bisa menilai diri kita sendiri ya, kira-kira kebiasaan seperti apa yang disukai oleh temanku, kemudian kira-kira hal-hal apa yang seharusnya aku kontrol supaya temanku bisa nyaman, itu kita sendiri yang tahu. Seperti itu, Kak Ulu. Itu masuk juga Wah. ke self awareness. Seperti itu ya Kak Gesti. Saya baru sadar nih seperti itu. Ada hal yang perlu kita perhatikan juga selain kita memperhatikan orang lain, tapi memperhatikan diri kita sendiri. Seperti itu ya Kak Gesti. Nah, oke Kak Iya. Gesti, selanjutnya nih setelah kita berhasil memahami diri kita sendiri nih Kak Gesti ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya agar kita itu bisa disenangi oleh teman kita, bisa diterima di lingkungan kita, kayak gitu Kak Gesti. Oke, ini pertanyaan Mas Ulum bagus-bagus semua ya. Terima kasih Kak Ulum. Jadi kita jadi luas ini, enak banget. Jadi kalau menurut saya ya, supaya kita, selain kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, supaya dalam berteman itu sama-sama enak ya sama teman kita suka, teman kita juga suka, itu kita harus memperhatikan teman kita, Kak Ulum. Yang paling pokok sih ada 3 ya biasanya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu value atau nilai yang dianut oleh teman kita, gitu Kak Ulum. Wah, seperti itu ya Kak. Oke teman-teman jangan lupa ini ya ditulis juga, soalnya penting nih kayaknya nih. Sangat penting nih buat kita diterapkan di lingkungan kita kayak gitu. Yang pertama value. Wah, seperti itu ya Kak Gesti. Mungkin bisa lanjut nih Kak Gesti Ya. pembahasannya. Oke, yang kedua ada yang namanya minat. Jadi minat teman kita atau interest teman kita itu suka hal apa. Kadang kan kita sama teman kita itu beda. Teman kita suka seni, terus misalnya kita sukanya ke olahraga, itu kan beda ya. Jadi supaya sama-sama nyaman dan tidak memaksakan diri seperti itu. Itu interest juga penting sekali, Kak Ulum. Wah, seperti itu ya. Iya sih Kak, Iya. sepengalaman saya itu kalau kita apa ya, sedang bermain dengan orang yang mungkin memiliki minat atau hobi yang sama itu akan terasa kayak seru banget gitu. Tapi ketika kita itu harus apa ya, ngobrol atau sedang berkegiatan dengan orang yang memiliki minat atau hobi yang berbeda itu kita bisa sharing-sharing kayak gitu. Kalau di Iya. olahraga ini kayak gini-gini, mungkin saling melengkapi seperti itu ya Kak Gesti? Iya, benar sekali Kak Ulum. Kita bisa saling melengkapi dan juga saling belajar seperti itu. Wah, bagus nih. Untuk selanjutnya apa nih Kak? Kurang satu nih kayaknya. Iya, tadi 3 ya di Iya, awal betul. Kakak sebutin. Oke, yang ketiga ini yang biasanya sangat-sangat, sering terjadi, berhubungan dengan sesuatu yang hubungannya sama bentrok atau mungkin kita ada masalah sama teman kita. Temperamen, Kak Ulum, atau Wah, emosi atau pembawaan pembawaan, iya, pembawaan diri. temperamen. Ayo teman-teman, siapa yang temperamen ini? Yang sudah tahu temperamen itu apa gitu ya. Mungkin kita dengarkan dulu nih penjelasan singkat terkait dengan temperamen dari Kak Gesti. Gimana Kak Oke, temperamen itu? terima kasih. Ya, jadi temperamen itu adalah sesuatu emosi atau pembawaan dari seseorang, Kak Ulum, pembawaan diri ya. Kadang ada orang yang temperamennya itu tinggi. Misal ditanya apa, pelan-pelan jawabnya langsung, "Nah," langsung naik gitu nadanya. Ada yang temperamennya itu rendah, orangnya bisa kalem, bisa sabar, pelan-pelan. Orang itu kan beda-beda. Nah, itu bisa kadang kalau dalam berteman, pembawaan ini sangat penting ya, pembawaan diri ini sangat penting, gitu, Kak Ulum. Wah, bagus sekali ya Kak Gesti. Jadi kita harus bisa memahami temperamen dari lawan bicara kita atau teman kita gitu ya. Agar kita itu Iya. tidak memancing mereka untuk apa ya, nanti bisa emosi kayak gitu ya. Soalnya kan kadang niat kita itu bercanda, tapi diterima sama teman kita itu kayak menjas atau membuli seperti itu. Mungkin untuk menghindari seperti itu ya Kak Gesti, sehingga teman kita itu
bisa senang dengan kehadiran kita, bisa nyaman dengan kehadiran kita. Seperti itu ya Kak Gesti? Iya, benar sekali Kak Ulum. Dan mengenai temperamen ini ya, kalau kita misalnya tahu nih teman kita temperamennya tinggi, ya kita bisa berusaha lebih mengontrol diri kita supaya kita bisa cocok sama teman kita. Nggak ada manusia yang 100% cocok, itu nggak ada ya Kak Ulum. Yang ada itu Wah, kita betul. saling memahami. Iya. Wah, betul Terus mungkin sekali. ya namanya namanya manusia ya, kadang kita kalau sama teman kita ya pengen ngegas gitu aja bawaannya, ya nggak apa-apa, tapi setelah itu ya kita kontrol sendiri, tadi bener nggak ya kayak gitu, gitu Kak Ulum. Wah, bagus sekali nih Kak. Oke, terima kasih nih Kak terkait dengan tips-tipsnya. Nah, mungkin kita bisa nge-review lah, nge-review sedikit terkait dengan pembahasan kita nih, pembahasan santainya. Oke, teman-teman yang mungkin tadi kelewatan untuk mencatatnya, mungkin kita akan memberi sedikit review nih terkait dengan pembahasan kita. Seperti itu ya Kak Gesti. Oke, yang pertama nih tipsnya agar kita disenangi oleh teman kita atau lingkungan kita, yang pertama yaitu memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Terus yang kedua yaitu memahami teman kita atau lingkungan kita, kayak gitu. Yang pertama itu ada 3 ya tadi Kak Gesti, benar Ya, ya? yang untuk memahami teman kita itu ada 3 yang harus Ya, kita pahami, Kak yang Ulum. pertama itu value atau nilai, seperti itu ya Kak Oke. Gisti. Nah, itu kita harus Ya, bisa pahami. Terus yang kedua itu interest. Nah, interest itu apa Kak Gisti tadi? interest atau minat dari teman kita. Nah, itu teman-teman, minat dari teman-teman kita, kayak gitu. Saling melengkapi ya. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan apa Kak Gisti? Temperamen atau Nah, emosi. temperamen seperti itu. Jadi ketika teman kita itu sedang emosi, cobalah kita untuk bisa menenangkan, kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa memahami teman kita gitu agar kita bisa dipahami oleh teman kita. Kayak gitu ya Kak Gesti. Iya, benar Oke, sekali Kak Ulum. terima kasih ya Kak Gesti. Wah, ini kita nggak bisa ngobrol lebih lama lagi gitu ya. Mungkin nanti akan dilanjut di video selanjutnya seperti itu. Kayak gitu ya Kak Gesti. Oke, Oke Kak Ulum. mungkin sedikit closing statement nih dari saya untuk teman-teman semua nih. Mungkin bisa menjadi motivasi ya. Gini kata-katanya tuh. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk kita dapat dihargai oleh orang lain, seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami diri kita sendiri, kita tunjukkan apa yang ada dalam diri kita, apa yang menjadi keahlian kita, kemudian lengkapi dengan kekurangan teman kita, saling melengkapi, seperti itu. Terima kasih Kak Gesti, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke, Sampai bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gesti. sama-sama Kak Ulum. Semoga bermanfaat. Ya.